Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Nehemia pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai dengan 19. Jawab mereka, kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk menepati janji mereka. Aku juga mengebaskan lipatan bajuku sambil berkata, begitulah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi melarat. Seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Rakyat pun menepati janjinya itu. Juga sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Raja Artasasta, selama 12 tahun, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil bahan makanan yang menjadi hak bupati. Para bupati sebelumnya yang mendahului aku sangat membebani rakyat. Para bupati itu mengambil dari rakyat 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka memeras rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun mencurahkan perhatian pada pengerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Semua anak buahku dikumpulkan di sana, khusus untuk pekerjaan itu. Orang Yahudi dan para penguasa sebanyak 150 orang duduk bersama di mejaku, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Setiap hari disediakan atas tanggunganku seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan limpahnya, setiap 10 hari. Namun, dalam semuanya itu, aku tidak menuntut bahan makanan yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat memberatkan rakyat. Ingatlah akan aku, ya Allahku, demi kebaikanku, karena segala yang kubuat untuk rakyat ini. Sahabat Alkitab, dalam beberapa pekan terakhir, banyak berseliweran berita tentang oknum-oknum pemimpin bangsa atau pejabat publik yang seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi justru berfokus mencari keuntungan pribadi. Mereka justru bertindak korup dan mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai umat Tuhan, kita perlu senantiasa membangun pengharapan dan pandangan ideal mengenai pemimpin-pemimpin yang sesuai serta seturut kehendaknya. Dalam idealisme tersebut, kita dapat kembali melihat kepada kisah-kisah yang ada dalam Alkitab. Nehemia merupakan salah satu potret pemimpin yang tidak hanya berani menegakkan keadilan, tetapi juga hidup dalam integritas dan takut akan Tuhan. Nehemia adalah seorang pemimpin yang tidak hanya membawa visi untuk membangun kembali tembok Yerusalem, tetapi juga memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi bangsanya. Dalam Nehemia pasal yang ke-5, kita melihat bagaimana ia menghadapi masalah ketidakadilan ekonomi yang menghambat pekerjaan Tuhan. Orang-orang miskin tertindas karena pajak yang tinggi dan hutang yang mencekik. Sementara kaum bangsawan justru memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Syukurlah ketika ditegur oleh Nehemia, para penguasa dan bangsawan ini menyadari kesalahan mereka. Mereka berkata, kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan seperti yang engkau perintahkan. Sungguh pengakuan yang luar biasa, mengingat jarang sekali ada orang yang bersedia mengakui kesalahan mereka, apalagi jika itu menyangkut harta dan kekuasaan. Nehemia tidak hanya berhenti pada kata-kata, ia memastikan bahwa janji tersebut ditepati. Ia memanggil para imam untuk mengambil sumpah dari para pemimpin sebagai bentuk akuntabilitas di hadapan Tuhan dan umat.
Bahkan, ia mengguncangkan lipatan bajunya sebagai simbol bahwa Tuhan sendiri akan mengguncang siapa saja yang tidak setia pada janji mereka. Nehemia tahu bahwa tanpa tindakan nyata, janji-janji hanyalah kata-kata kosong. Hal lain yang menarik dan menginspirasi dalam kisah ini yaitu sebuah sikap yang diambil oleh Nehemia. Ia menolak mengambil hak-hak istimewanya sebagai gubernur. Alih-alih memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri, ia justru berkorban demi rakyatnya. Seperti yang ia katakan, "Aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah." Nehemia memilih untuk menjadi teladan dalam kejujuran dan kemurahan hati. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dan takut akan Tuhan. Sahabat Alkitab, kita sering menuntut dan menggugat para pemimpin yang berlaku tidak adil dan semena-mena. Namun, pernahkah kita merenungkan, jangan-jangan kita pun akan menyelewengkan kekuasaan dan bertindak egois saat memperoleh kekuasaan dan bertindak sebagai pemimpin di berbagai bidang. Tengoklah berita akhir-akhir ini. Seorang supir pengangkut jeruk harus gigit jari mendapati nasib sial yang dialaminya. Kecelakaan yang dialami supir tersebut membuat jeruk yang menjadi muatannya berhamburan dan dijarah oleh masyarakat yang menyaksikan peristiwa tersebut. Peristiwa serupa juga pernah bermunculan dengan berbagai barang, entah itu ikan, hewan ternak, atau barang-barang lainnya. Kita berteriak lantang terhadap para koruptor, tetapi di saat yang sama mengambil barang yang bukan milik kita. Kasus-kasus lain juga bertebaran di berbagai lingkaran sosial yang sama-sama menunjukkan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Maka dari itu, marilah belajar untuk setia kepada kebenarannya dan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Setidaknya kita mulai menjadi pemimpin yang baik bagi diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka, memohon agar Engkau membimbing kami untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Ajarilah kami untuk hidup dengan kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab dalam setiap kata dan perbuatan kami. Kuatkanlah kami untuk selalu berpegang pada kebenaran, meskipun dunia di sekitar kami seringkali tidak mudah. Biarlah hidup kami menjadi cerminan kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.